Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan, baik kenikmatan yang sifatnya rohania maupun jasmania, dan tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati ini tetap konsisten, teguh pendirian atau istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika, kuatkanlah, teguhkanlah hati kami senantiasa ketaatan kami kepadamu ya Allah. Selawat dan taslim tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang telah memanusiakan manusia 14 abad yang lalu. Alhamdulillah, berkat jasa-jasa beliau kita merasakan nikmatnya keislaman yang ada sampai saat ini. Para pemirsa yang budiman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Jadi ini adalah ayat yang membicarakan tentang pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama beliau di dalam Al-Qur'an. Lalu siapa itu Luqmanul Hakim? Di dalam Al-Qur'an, ketika Al-Quran diturunkan, pemirsa yang budiman, ada dua nama Luqman yang dikenal dalam bahasa Arab. Pertama adalah Luqman bin Ad. Beliau ini adalah sangat dikagumi, orangnya sangat hebat, kepandaiannya, ketangkasannya, sehingga terkadang namanya dijadikan sebagai permisalan atau perumpamaan. Yang kedua adalah Luqmanul Hakim, yang sepertinya inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, di mana ucapannya sangat bijak sekali. Termasuk di dalam Quran surah ke-31 ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya, Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Sebetulnya pemirsa yang di rumah, pesan Luqmanul Hakim bukan hanya masalah sholat, namun ada banyak pesan Luqmanul Hakim, termasuk hal yang paling utama dan pertama adalah janganlah engkau menyekutukan Allah. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Termasuk dalam hal ini, wahai anakku, dirikanlah sholat. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat beserta syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, termasuk sunnahnya.
Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, ketika engkau mendirikan sholat, janganlah engkau mendirikan dengan seadanya atau dengan secara sembrono. Di dalam hadisnya Nabi, para pemirsa yang budiman yang ada di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat, man shalla sholatan, barang siapa yang mendirikan sholat, wa asbaga wudu'aha, wa yutimma ruku'aha, wa sujudaha, wa khusyu'aha. Ia memperindah wudunya, toharanya, rukuknya, sujudnya, bahkan senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Sholatnya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aradat wahia bayda'u musbirah, diangkat sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terang. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla li ghairi waqtiha, barang siapa yang sholat belum masuk waktunya, di luar waktu sholat, walam yusba wudu'aha, walam yutimma ruku'aha, wala khusyu'aha, wala sujudaha, o kama qala, wudunya tidak bagus, wudunya sembrono, termasuk dalam hal ini rukuknya, sujudnya tidak menghadirkan hatinya. Arajat wahia saudaun muslimah, sholatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hitam legam. Lalu sholatnya mengatakan, dayyaqallahu kama dayyatani, semoga Allah mencelakakan dirimu sebagaimana engkau telah menyanyiakan aku. Namun ketika sholat kita baik, sholat kita pun mengatakan, hafizakallah kama hafiztani, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga aku. Hatta isakana hina sya'allah lupat kama yulappu thawbul khalaq fayudrabu biha wajhu au kama qala. Lalu sholatnya dilipat laksana ketika kita melipat pakaian dalam keadaan kusut. Setelah itu dilemparkan sholatnya mengenai mukanya. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lalu beliau mengatakan, wahai anakku, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar. Apa itu yang ma'ruf? Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dipandang baik, yang sejalan dengan agama, termasuk sejalan di masyarakat yang tidak bertolak belakang dengan kebaikan. Sebaliknya apa itu mungkar? Mungkar itu adalah segala sesuatu yang dipandang buruk oleh manusia yang tidak sejalan dengan agama. Itu adalah mungkar. Tetapi anakku, terlebih dahulu kalau Anda memerintahkan kebaikan, maka Anda harus lakukan dulu. Kenapa pemirsa yang budiman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam berdakwah, berhasil dalam berdakwah? Karena beliau ibda binafsik, memulai dari dirinya sendiri, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Akhirnya Islam bisa bertebaran seluas ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Perintahkanlah yang ma'ruf, tidak mengatakan laksanakan yang ma'ruf, tapi perintahkanlah yang ma'ruf. Tidak mengatakan tinggalkan yang mungkar, tetapi cegahlah kemungkaran. Termasuk mungkar sesuatu yang dianggap tercelah, yang dicela oleh agama. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'a munkaran fal yughayyiruh biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, zalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia merubah kemungkaran itu dengan tangannya.
Kalau ia tidak sanggup, hendaklah ia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Kasih wejangan, petua. Kalaupun ia tidak sanggup, maka cukup dengan hatinya. Namun kata Nabi, zalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, semua itu Anda tidak bisa lakukan, termasuk sholat, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Anda tidak bisa lakukan, tetapi Anda harus barengi dengan kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan sesuatu, termasuk kehendak nafsu untuk memperoleh sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Sehingga kesabaran itu terbagi menjadi dua. Ada namanya kesabaran jasmani, ada pula namanya kesabaran rohani. Kesabaran jasmani termasuk melibatkan anggota badan kita, anggota tubuh kita. Ketika kita sholat, ketika kita berhaji. Namun sabar dalam arti rohani adalah mencegah dari segala bentuk yang bisa membuat hati ini keruh. Amalan hati, amarah, menjauhkan sifat dari sifat dengki, hasud, fitnah, dan sebagainya. Sehingga para pemirsa budiman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, semua itu engkau tidak bisa lakukan tanpa dibarengi dengan kesabaran. Wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Hal yang demikian itu adalah sesuatu yang diutamakan. Wahai anakku, wala tusair haddaka linnas, di dalam ayat ke-18, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, apabila engkau berbicara di hadapan manusia, janganlah engkau berbicara di mana mukamu ini membelakang. Wala tusair haddaka linnas, janganlah engkau berbicara, berucap ketika engkau palingkan mukamu. Ini sekaligus memberikan pengajaran buat kita, para pemirsa yang ada di rumah, bahwa menanamkan anak dalam hal ini bukan satu-satunya masalah tauhid, keimanan, sholat, puasa. Tetapi hal yang terpenting adalah harus memiliki karakter atau akhlakul karimah. Apalah artinya punya kecerdasan yang hebat, namun kecerdasan spiritualnya boleh dikata tidak ada. Tetapi alangkah baiknya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional termasuk intelektual senantiasa dimiliki oleh sang anak. Inilah yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, apabila engkau berjalan di muka bumi ini, janganlah engkau berjalan dalam keadaan angkuh atau sombong. Sesungguhnya kesombongan itu, keangkuhan itu, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat ada salah satu ungkapan Ali karramallahu wajhah. Aku takjub sebagian manusia, kenapa melupakan mati, padahal setiap hari melihat orang mati. Kenapa melupakan hari pembalasan, padahal ia telah melewati alam arwah, di mana ia telah berada di dalam rahim ibunya. Aku takjub sebagian manusia, kenapa melupakan Allah, padahal setiap saat melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang perlu kita banggakan? Dari ujung kaki sampai ujung rambut penuh dengan bau. Bahkan urta Profesor Dr.
Haji Nasaruddin Umar mengatakan, manusia itu bagaikan WC berjalan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya akan menjadi bau. Tetapi yang patut kita banggakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa dalam artian bukan sekedar menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah, tetapi lebih dari itu. Termasuk takwa, kita harus memiliki sifat tawadu, qanaah, wara'ah, ya yakin. Tawadu dalam arti adalah rendah hati, bukan berarti rendah diri. Artinya qanaah, merasa berkecukupan. Yang ketiga adalah wara'ah, merasa hati-hati. Apa yang ia lakukan jangan sampai bisa mencelakakan orang lain, apalagi dirinya sendiri. Sehingga ada kaidah mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberi bahaya diri sendiri, termasuk memberi bahaya orang lain. Kalau menurut kita tidak baik, maka jangan limpahkan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah al-yakin. Kita yakin bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan dalam mengarungi hidup ini, baik lisan, perbuatan kita, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada sore hari ini ada berkah dan manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita laksana atau seperti anaknya Luqman Hakim, di mana beliau memberikan pengajaran kepada anaknya, termasuk masalah sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kian pula senantiasa tertanam jiwa kesabarannya. Lalu kita berjalan di muka bumi ini bukan dalam keadaan sombong atau angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau orang-orang angkuh. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.